Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsalul kafabillahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, di pagi Sabtu hari ini kita masih diberi kenikmatan, terutama kenikmatan waktu umur, sehingga Allah antarkan diri kita yang lemah ini di satu kajian pagi, kajian sersan, santai yang dibimbing oleh Sabero. Dan insya Allah pada pagi hari ini seperti biasa kita melanjutkan kajian kita tentang Al-Hikam, kitab Al-Hikam bab ketiga. Semoga ada juga permasalahan atau ada masalah yang ingin ditanyakan bisa saling disampaikan kepada Ustaz. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan, kemudahan dan kekuatan dalam kondisi sehat walafiat untuk berkumpul di tempat yang sejuk dan nyaman ini di bawah pohon dalam rangka menyambung silatul ukhuwah dan sekaligus thalabul ilmi. Pagi hari ini kita akan melanjutkan sebelum nanti kita sesi sharing Al-Hikam. Kita memasuki hikmah yang ketiga. Kitab Al-Hikam, Al-Hikamul Athaiyah. Kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita review dulu ya. Yang pertama, kata beliau, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ciri kalau seseorang itu bersandar pada amal, itu dia putus asa ketika terjerumus dalam suatu kesalahan. Jadi kalau orang itu cirinya, salah satu cirinya bergantungnya kepada amal, itu ketika dia terjerumus dalam satu kesalahan, dia berputus asa dari rahmat Allah. Dan itu tidak boleh ya. Wahai orang-orang yang melampaui batas, la taqnatu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat. Kita tidak boleh bergantung kepada amal, tetapi kita hanya boleh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap kita kalau kita berbuat salah ya sudah, namanya manusia berbuat salah, habis itu ya tobat. Ya sungguh-sungguh memperbaiki kesalahan. Tapi kalau besok berbuat salah lagi ya sudah, selesai salah ya, tobat lagi ya, seperti itu terus ya. Dan tidak usah terlalu mendramatisir. Dalam artian kamu hidupnya susah gara-gara mikir dosa, itu tidak boleh. Kamu jadi makan nggak enak, minum kopi nggak enak, ngobrol di sini murung, yang lain tertawa, kalian murung sendiri, itu tidak boleh gara-gara mikir dosa. Berarti dia lupa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat yang betul itu kalau kamu berbuat dosa, habis itu kamu taubat, itu kamu nangisnya bukan karena dosa, tetapi nangis karena ingat rahmat Allah. Aku yang dosanya sebanyak ini, hamba yang kotor seperti aku ini kok masih dikasih kesempatan untuk taubat. Terus nangis, terima kasih ya Allah. Itu ya, jadi satu, tidak boleh bergantung pada amal. Nah, sehingga nanti kalau kita sadar akan hakikat hal ini, ya tatkala kita misalnya sedang beramal, amal kita sedang bagus pun juga nggak akan sombong. Nggak akan sombong, kenapa? Karena kita sadar bahwa yang memasukkan kita ke dalam surga juga bukan amal kita, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Keinginanmu untuk masuk ke makom tajrid. Makom tajrid itu kamu meninggalkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan dunia.
Kamu tinggalkan jual beli, tinggalkan bisnis, gak usah kerja. Kamu tinggalkan itu semua, pengen masuk ke makom tajrid. Tajrid itu kamu ya sudah di masjid saja, ibadah, zikir, sujud, mau baca Quran, pokoknya nyembah Allah saja. Padahal Allah sudah tempatkan kamu di makom asbab. Ciri-cirinya ya kamu punya istri, punya anak yang harus kamu nafkahi, kamu punya pekerjaan yang baik, yang halal, dan itu tidak mengganggu ibadah wajibmu yang lain. Nah, ketika kamu menganggap, melihat bahwa oh enak ini kalau aku di masjid saja, akhirnya memutuskan resign dari pekerjaan. Nah, maka itu kata Imam Athaillah apa? Minasyahwatil khafiyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena itu kelihatannya saja kamu kelihatannya pengen ibadah, tapi hakikatnya itu kamu hanya menuruti hawa nafsu. Itu enak ya. Kata enak ya kalau hanya di masjid. Kata enak itu kan nuruti hawa nafsu, dan itu tidak boleh. Kalau antum sudah di makom asbab, ya punya istri yang harus dinafkahi, anak yang harus dibiayai, dan sekarang dalam posisi bekerja atau berbisnis, dan ini pekerjaan atau bisnis yang halal dan tetap bisa beribadah kepada Allah, maka tetaplah di makom itu. Nggak usah berpikir aku resign dari pekerjaan, aku tinggalkan bisnisku, udah fokus di masjid. Nggak usah begitu. Nah, sebaliknya kalau kita sudah ditempatkan di makom tajrid, di makom di mana kita ini hanya fokus beribadah kepada Allah, dan Allah sudah datangkan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Misalnya sudah dijamin. Kalau kemarin saya kasih contoh, ya orang tua yang sudah sepuh sudah dijamin anaknya, Pak, Bu, udah sekarang nggak usah mikir duit, nggak usah mikir pekerjaan, fokus ibadah saja. Kalau yang hadiri pengajian, sholat ke masjid, masalah kebutuhan saya yang nanggung. Itu berarti orang tua sudah di makom apa? Tajrid. Ya sudah. Kalau dia sudah dikasih penawaran yang menggiurkan begitu oleh anaknya, terus dia masih mikir bisnis ini, usaha ini, jualan ini, berarti apa? Inhitatun anil himmatil aliyah. Dia sudah turun level. Turun level ya. Harusnya kamu fokus kepada Khalik, kepada Allah. Sekarang masih mikir makhluk. Ya, pekerjaan itu kan ya makhluk gitu ya, seperti itu. Itu yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke al-hikmatus tsalitsatu minal hikamil athaiyah. Hikmah yang ketiga dari hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang ketiga kata beliau, sawabiqul himam la takhriq aswarul aqdar. Kalau diartikan ya sawabiqul himam la takhriq aswarul aqdar. Sawabiqul himam itu semangat yang menggebu-gebu, perencanaan yang matang, upaya yang maksimal. Nah, itu sawabiqul himam. Semangat yang menggebu-gebu, perencanaan yang matang, upaya yang maksimal. La takhriq, tidak akan bisa merobek aswarul aqdar, pagar-pagar takdir. Saya renungkan dulu, jadi bagus sekali ya, bagus sekali. Semangat kita yang menggebu-gebu, perencanaan yang matang sekalipun, upaya yang maksimal, doa yang sungguh-sungguh juga masuk di situ. Itu tidak akan bisa merobek, merusak batas-batas atau pagar-pagar takdir. Nah, sekarang kita renungkan gini. Kita hidup di dunia ini atau di dunia ini berlaku satu hukum namanya kausalitas. Kausalitas itu apa? Sebab akibat. Kalau kamu begini, maka hasilnya begitu. Dan di sini Allah itu betul-betul menjunjung tinggi hukum kausalitas ini. Nah, karena memang hidup kita, kalau kamu bekerja sungguh-sungguh, kamu akan kaya. Kalau kamu rajin, bakal pandai, hemat, bakal kaya. Tetapi ya, jeleknya gini, kurang baiknya, karena hukum kausalitas sebab akibat ini sering banget terjadi dalam hidup kita. Akhirnya kita lupa pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan gini. Kalau kita kaya, kita tidak mengembalikan kekayaan itu kepada Allah, bukan karena rahmat Allah, tetapi karena upaya kita. Nah, itu kausalitas ya. Jadi karena apa? Ya, karena sering banyak. Nah, hikmah yang ketiga ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin menegaskan pada kita bahwa akibat yang terjadi itu hakikatnya itu bukan karena sebab, tetapi hanya menjalani takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh gini, kalau kita rajin maka kita akan pandai. Itu kan sebab akibat kan? Rajin, bakal pandai. Sekarang pertanyaan gini, apakah semua orang yang rajin pasti pandai? Ya tidak kan? Berarti kalau kita renungkan, kita pikirkan, seandainya hukum kausalitas ini adalah kebenaran mutlak, 100% benar, maka setiap orang yang rajin pasti
pandai. Tapi banyak yang rajin tetapi tidak pandai. Contohnya kita ini kan, rajin ngaji nggak pandai. Waduh, jangan. Nah, gitu ya. Wah, dia kesini Nah, artinya di sini tuh. apa? Seneng banget kayaknya. Lagi diputer ya. Sini kan, lama di sini. Itu baru satu, Pre. Satu lagi, hemat pangkal kaya. Alah. Udah hemat miskin, bro. Nah, itu kan. Artinya di situ dah, kalau kita memikirkan ucapan Ibnu Athir ini benar sekali. Artinya secara dohir kita ya boleh mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Tetapi kita tetap tidak boleh melupakan hakikat yang sebenarnya. Kamu pandai itu ya semata-mata karena rahmat Allah. Takdir dari Allah, kamu hanya menjalani takdir. Kamu kaya itu ya juga bukan karena kerja kerasmu, tetapi karena rahmat Allah. Sekali lagi ya, kalau secara dohir kita ngomong begitu boleh-boleh saja. Ada orang meninggal dunia, itu kalau hakikatnya apa? Mati. Ya sudah takdir kan, sudah selesai masa hidupnya kan. Tapi secara hukum kausalitas sebabnya apa? Sakit, kecelakaan. Nah itu boleh, tetapi makanya ketika ada orang misalnya saya dapat kabar si fulan meninggal dunia padahal usianya masih muda, ya saya biasa aja nggak kaget. Kenapa? Ya berarti sudah takdir. Tapi ya pantas-pantasnya kan ditanya meninggalnya karena apa? Itu pantas-pantas saja sebenarnya ya. Oh, karena kecelakaan. Dan kita nggak bisa menjadikan hukum sebab akibat ini memastikan sebagai satu kebenaran mutlak. Gara-gara kecelakaan terus meninggal dunia. Buktinya apa? Banyak yang kecelakaannya lebih parah dan nggak meninggal dunia. Sebelah kanan Bapak. Oh ya, yang lebih parah ya. Alhamdulillah. Ini insya Allah ya aman deh. Sebelum Fida ini selamat dari apa? Jangan mati dulu ya, jangan mati dulu. Ya masih dibutuhkan. Tumpah kopi saya. Aduh. Nah, itu. Jangan gitu. Langsung kopi sama wali ditumpahin. gitu. Masya Allah. Biasa Nah, aja. itu seperti itu ya. Jadi misalnya bapak ini punya semangat pengen buka usaha. Ya, pengen buka usaha. Terus akhirnya buat perencanaan yang sangat matang. Di planning lah modalnya sekian, nanti caranya begini. Lalu timnya dibentuk yang profesional. Mati-matian diusahakan. Nah, nanti kan potensinya dua kan, berhasil atau tidak berhasil. Nah, kalau berhasil, maka keberhasilan itu bukan karena tadi sawabikul himam tadi, bukan semata-mata karena itu. Makanya ketika kita berhasil itu harus langsung mengembalikan semuanya kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Itu puncaknya harus di situ. Bahwa aku sampai pada titik ini tuh bukan karena jerih payahku, tetapi aku hanya menjalani ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu gagal, ya nggak akan terlalu kecewa kan? Nggak kecewa. Kenapa? Aku hanya sekedar menjalani skenario yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sehingga menganggap bahwa upayaku, perencanaan itu bagian dari ibadah. Itu orang beriman begitu ya. Sawabikul himam la tahrik aswarul abda. Dan kita harus berusaha melatih punya cara pandang seperti itu. Nah, sekali lagi ya, kita nggak boleh berhenti pada hukum sebab akibat. Karena nanti kalau kita berhenti pada hukum sebab akibat, kita akan menjadi manusia yang kagetan. Misalnya gini, kenapa saya katakan kagetan? Kalau ada orang misalnya usia baru 30 tahun, masih muda ya, rajin olahraga, pola makan teratur, istirahat cukup, nggak pernah punya rekam jejak medis penyakit gitu ya, tiba-tiba meninggal dunia. Lihat. Kalau orang cara pandangannya hanya berhenti hukum sebab akibat, pasti kaget mendengar berita itu. Lu kok bisa meninggal dunia padahal masih muda, istrinya cantik, duitnya banyak gitu kan. Lihat. Kalau orang berhenti cara pandangannya hanya berhenti di hukum sebab akibat, pasti kaget. Tapi kalau orang itu berhenti bahwa akibat itu terjadi karena kuasa Allah, ya nggak akan kaget, biasa. Usia 30 tahun mati ya pantas, 20 tahun mati pantas, 60 tahun ya pantas, nggak akan kaget. Kita melihat matahari terbit dari timur. Kalau ini kita hanya melihat secara dohir saja, hukum sebab akibat, punya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Kalau kita tidak bisa menyaksikan kuasa Allah di dalam proses terbitnya matahari ini, silakan Pak. Sampai mana tadi ya? Sampai mati. Nah, gitu ya. Mati. Bukan. Umur berapa aja? Bantol. Udah denger dari jauh dia. Suka ini. Harus siap. Nah, seperti itu ya. Oke, udah masuk Pak Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Jadi begitu. Jadi kalau kita melihat matahari itu, ketika melihat matahari itu kita menyaksikan kuasa Allah, itu nanti matahari terbit dari arah manapun kita nggak akan kaget. Kenapa? Pas kita melihat matahari terbit dari timur, yaitu kita menyaksikan kuasa Allah. Dan misalnya suatu saat matahari terbit dari barat, juga kita menyaksikan kuasa Allah. Seperti itu ya.
Sawabiqul himam la takhrik aswaral aqdar. Motivasi yang tinggi, semangat yang menggebu-gebu, perencanaan yang matang, upaya yang maksimal, doa yang itu juga tidak akan merubah benteng takdir. Sehingga nanti kita ini dilatih untuk bersikap biasa-biasa. Pas nanti keinginan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita dapatkan sesuai yang kita planningkan, ya kita nggak terlalu bangga, ya. Pas nggak tercapai juga biasa-biasa saja. Kayak kita berdoa Pak ya. Kita berdoa misalnya, kita berdoa terus langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi saya berdoa misalnya, terus langsung dikabulkan oleh Allah. Secara zahir boleh saja saya mengatakan doaku dikabulkan, tapi hakikatnya kan nggak begitu. Kamu dapat itu bukan karena doamu, tapi memang rahmat takdir dari Allah. Jadi doamu itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika kamu punya keinginan, lalu keinginanmu itu sejalan dengan keinginan Allah, maka terjadi. Tetapi kalau kamu punya keinginan dan beda jalan dengan keinginan Allah, maka yang terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang alim, orang soleh itu doa itu biasa saja, mau dikabulkan tidak dikabulkan biasa saja. Dikabulkan berarti dia sadar Allah itu Rahman Rahim. Tapi kalau nggak dikabulkan berarti Allah itu betul-betul Jabbar Qahhar. Nggak bisa dirayu dengan doa. Itu kan, nah gitu ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sawabiqul himam la takhrik aswaral aqdam. Semangat yang menggebu-gebu, kemudian perencanaan yang matang, upaya yang maksimal, doa yang sungguh-sungguh itu tidak bisa merubah benteng takdir. Hanya saja gini, kita tidak boleh bergantung pada takdir. Ya, sebelum takdir itu terjadi, kita tidak boleh bergantung pada takdir. Saya kasih contoh gini. Misalnya gini, ada hukum sebab akibat misalnya gini. Kalau misalnya lingkungan kita ini bersih, selokannya lancar, sampah juga dibuang pada tempatnya, maka akibatnya tidak akan banjir. Nah, tetapi kalau kita sudah melakukan usaha maksimal, selokan yang dibersihkan, kita kerja bakti, kemudian sampah juga dibuang pada tempatnya, mungkin nggak terjadi banjir? Bisa terjadi banjir. Artinya kalau sudah terjadi, maka kita baru kembalikan pada takdir. Berarti ini sawabiqul himam la takhrik aswaral aqdar. Upaya kita ini tidak bisa merubah benteng takdir karena sudah terjadi banjir. Tapi kalau belum terjadi banjir, kita tidak boleh langsung bergantung pada takdir. Udahlah, nggak usah kerja bakti, nggak usah bersih-bersih, nanti kalau takdirnya banjir ya banjir. Nah itu tidak boleh ya. Boleh mengembalikan pada takdir itu kalau sudah terjadi. Setelah kamu merencanakan sungguh-sungguh tadi, planningnya matang, semangatnya menggebu-gebu, upaya maksimal, ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita rencanakan. Nah ini pahami, sawabiqul himam la takhrik aswaral aqdar. Berarti ini Allah berkehendak lain. Tapi kalau belum terjadi, upayakan maksimal. Jangan langsung bergantung pada takdir. Ya sama seperti kita mau pergi haji atau umroh misalnya. Nggak boleh kita, udahlah nanti kalau Allah saatnya izinkan aku ke sana, yuk sampai sana. Itu nggak boleh kayak gitu. Ya tetap ikhtiar dulu, ya nabung dulu, ya doa maksimal. Oh gitu. Nggak niat. Ya apapun seperti itu. Jadi sawabiqul aqdar, sawabiqul himam la takhrik aswaral aqdar. Dan ini ucapan ini, hikmah ini tuh ya dasarnya dari Quran juga ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kamu kehendaki itu, yang kamu inginkan, itu tidak akan terjadi kecuali jika dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Kamu punya keinginan, Allah punya keinginan. Nah, kalau kamu turuti apa yang Allah inginkan, Allah bisa nuruti apa yang kamu mau. Tapi kalau kamu gak nuruti keinginan Allah, maka yang terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali itu saja penjelasan singkat mengenai al-hikmatus salisatu, hikmah yang ketiga, minal hikamil ata'iyah, dari hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Wallahu alam bishawab. Jelas ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi tetap ikhtiar maksimal, tapi kalau ternyata tidak sesuai yang kita harapkan, ya kembalikan pada takdir. Nggak usah terlalu sedih. Aku sudah olahraga teratur, makan juga polanya saya atur, istirahat cukup, kok masih sakit. Itu nggak usah apa ya? Nggak usah cengeng lah ya, nggak usah cengeng. Itu biasa saja ya, biasa saja. Karena ya sekali lagi semuanya kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cukup. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Enggak, silakan. Saya yang tanya tadi pertama Ustaz. Ya, silakan. Boleh kan? Boleh. Ustaz, saya pernah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi katakanlah saya pernah berbuat baik banget lah gitu. Wow. Tiba-tiba saya sakit, aduh. Jadi orang itu memohon ya Allah, hamba ini sakit sekali, susah apa segala. Tapi dia ingat, Allah saya pernah berbuat baik ini. Asbab saya pernah berbuat tolong susah apa sakit saya itu disembuhkan, katanya seperti itu dia bilang. Terus memang nggak lama dia bilang, alhamdulillah baik, katanya gitu. Itu bener nggak Bos Ustadz? Alam. Itu ada dasarnya Pak. Itu Ada, namanya bertawasul dengan amal soleh. Oh. Dan itu ada riwayat kalau Nabi ngasih cerita kan 3 orang yang masuk gua kan, masuk gua karena berteduh hujan, masuk gua, kemudian tiba-tiba pintu gua tertutup batu besar. Nah 3 orang ini masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Dan itu ada kalimat gini, ya Allah, kalau amalku ini engkau terima sebagai amal soleh. Artinya kita nggak pede, artinya kita nggak sombong mengatakan amalku pasti soleh, enggak. Tapi ada kalau seandainya engkau terima amalku ini sebagai amal soleh, maka tolong ya Allah bukakan pintu gua itu. Nah, kemudian geser, artinya amalnya diterima. Itu boleh Pak, silahkan ya. Bertawasul dengan amal soleh. Amalnya lillahi ta'ala, kemudian nanti kita jadikan amal itu sebagai tawasul untuk memohon kepada Allah. Boleh, silahkan. Silakan. Ya, saya juga punya pengalaman soal masalah yang tadi. Saya punya teman tamatan ITB farmasi, kerja di apoteker pernah, udah di farmasi obat, makannya kejaga, terakhir dia kena kanker otak. Dan ini kepalanya dibelah, sekarang udah pakai besi gitu. Kita juga bingung, ini anaknya ya teratur makannya gitu. Kita kemarin kok bisa kena ya? Nah, itu kalau kita cara pandangnya pertamanya kita akibat kausalitas ya kayak gitu, kok bisa. Ya kembali lagi sawab bikul imam la takhrik aswaral akdar. Ya Allah takdirnya seperti ini. Yuk. Itu pengemis atau mungkin orang gila yang makannya sampah-sampah juga sehat-sehat saja. Ya sekali lagi Pak ya, semuanya kembali pada ketetapan Allah. Makanya cara pandang kita itu ya secara zahir kita boleh lah mengatakan begitu. Kamu sakit gara-gara kurang istirahat, itu secara zahir saja boleh, tapi jangan diyakini Pak ya. Jangan diyakini, kalau diyakini ya berarti bisa error nanti keimanan kita. Ya, Oke, itu kan masalah dunia lah. Tapi bagaimana dengan masalah iman nih? Wah, gua kafir ya, memang udah perintahnya, udah takdirnya Allah. Nah, itu gimana tuh? Itu orang yang durjana. Itu. Tetap ya, kita ini harus meyakini bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini ya, al khairu wasyarru kulluhu minallah. Yang baik yang buruk itu semuanya tetap datang dari Allah. Tetapi man hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Yang menimpakan kesalahannya kepada Rabbnya itu adalah orang yang lacur, yang durjana. Aku maling ya karena Allah takdirin aku maling. Itu orang durjana namanya. Allah nggak ikut maling kok kamu bawa-bawa. Allah tidak boleh. Itu lacur itu apa ya? Lacut, hina itu, orang yang hina. Yang man hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Yang menimpakan kesalahan dan dosanya kepada Rabbnya, ini berlaku untuk kaum namanya Jabariyah. Jabariyah itu apa-apa takdir. Ya, aku maling ya takdir, aku mencuri ya takdir, ya udah kayak gini aja. Dia malah menafikan perintah Allah untuk misalnya jangan mencuri, jangan berzina. Dia menafikan itu semua. Hanya bergantung pada takdir, itu tidak boleh. Dibilang yang halal aja susah, apalagi yang haram katanya. Ya. Yang haramnya susah apa yang halal gitu, balik. Akhirnya ya susah beneran. Iya. Bodohnya susah. Saya ada kawan setelah melihat yang kejadian akhir ini kayak di India gitu. Kejadian kayak di India itu ya, orang Muslim yang sebutlah sampai disiksa seperti itu ya. Terus ada kawan itu komennya seperti ini. Orang di luar dari Islam itu semuanya adalah jahat. Karena dan sejahatnya orang gitu, orang di luar Islam. Alasan dia adalah ini, karena dia sendiri tidak mengakui adanya Tuhan, makanya sampai orang Muslim yang anak-anak lagi sekolah di madrasah digebukin sampai seperti. Dan itu notabene adalah mereka pemerintah yang berkuasa gitu. Nah pernyataannya tadi dia bilang bahwa orang di luar dari Islam itu adalah orang jahat karena mereka tidak kenal Tuhannya gitu. Siapa yang menciptakan dia sebenarnya? Betul sekali. Kalau kita ngomong hakikat ya betul sekali. Lah dia diciptakan, dikasih makan, dikasih apapun yang dia butuhkan. Terus dia nggak nyembah yang menciptakan dia, yang ngasih makan dia. Terus nyembahnya selain Allah. Itu sejahat-jahat orang. Waman adlamu inna syirka la dzulmun
azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling dahsyat, paling agung. Ya kata zalim itu ya kalau bahasa kita ya jahat. Ya boleh-boleh saja secara bahasa ya boleh-boleh saja kalau kita ngomong bahwa sejahat-jahat makhluk adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah. Nah, itu boleh-boleh saja. Innalladzina kafaru apa? Min ahlil kitab wal musyrikina ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Ya, kata bahasa Quran itu lebih mengerikan. Syarrul bariyah itu sejelek-jelek makhluk. Kalau kita kan hanya mengatakan dia jahat ya. Lebih halus ya. Syarrul bariyah. Jadi ya boleh-boleh saja silakan. Tetapi tetap ya dalam praktek muamalah kalau orang itu tidak mengganggu agama kita, maksudnya dengan tetangga kita ya, tidak mengganggu ibadah kita, ya tetap kita memperlakukan mereka sebagai manusia. Kayaknya yang pertama. Oh, kira yang pertama. Silakan Bapak. Silakan. Saudara. Ustaz, ini saya juga mau tanya mengenai usia ya. Tadi kan bicara takdir. Mana takdir itu kan semua ketetapan Allah. Betul. Ya kan, berapapun usianya mereka. Seandainya dalam imajinasi seseorang dia merasakan bahwa takdirnya sudah dekat, ya kan? Lalu dia bermohon kepada Allah untuk diperpanjang umurnya. Kira-kira seandainya ini Allah ini kuasanya Allah kembali, boleh nggak orang itu melakukan hal seperti itu? Misalnya umurnya 60, dia pengen tambah 10 tahun lagi misalnya, ya kan? Dalam pengertian mungkin dia mau bertobat nasuha yang benar-benar. Kira-kira gimana Ustaz? Nah. Gini Pak ya, kalau kita berdoa ya Allah umur yang panjang kepadaku itu boleh Pak? Ya boleh saja kan. Artinya gini Pak, kalaupun nanti umur kita diperpanjang itu tetap tidak mungkin keluar dari takdir Allah. Jadi padahal kita kan nggak tahu umur kita kan. Kita kata ya Allah panjangkan umurku misalnya. Walaupun ini kan Nabi juga nggak pernah. Ya kalau doa itu nggak usah minta panjang umur. Karena nanti Bapak bingung sendiri kalau ditanya. Misalnya ya Allah panjangkan umurmu. Terus misalnya malaikat tanya sampai berapa Pak? Ya begitu misalnya gitu ya. Terus Bapak jawabnya di mana coba? Nabi Idris kan. Ini Ustaz, ini olah-olah ya. Orang yang ahli ibadah. Ini orang ahli ibadah itu seakan-akan seperti kematiannya itu sudah diberitahu. Oh gitu. Ada yang pernah kisah-kisah nih. Ya. Kalau gini Pak, betul. Artinya orang-orang alim, para wali Allah, kekasih Allah itu mereka terkadang bisa merasakan tanda-tanda ajal kematian mereka. Itu bisa terjadi. Allah itu memberikan karomah pada siapapun yang Allah kehendaki. Nah itu bisa terjadi. Dan memohon panjang umur itu boleh-boleh saja. Kan kemarin di masjid saya sampaikan kan, Nabi siapa? Nabi Idris kan. Nabi Idris warafa'nahu makanan aliyah. Wadkur fil kitabi Idris innahu siddiqan nabiyya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah kisah Nabi Idris, beliau seorang siddiq dan seorang nabi. Warafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat Idris itu ke tempat yang tinggi. Di langit ke berapa mana? Keempat kan? Di langit keempat. Nah, ya itu kisahnya gini Pak. Idris itu seorang yang ahli ibadah. Ya. Beliau itu pekerjaannya penjahit, ya, tapi setiap jahit itu sambil bertasbih memuji Allah. Nah, malaikat yang mencatat amalnya Nabi Idris itu sampai takjub. Karena seorang Idris itu amalnya mengalahkan seluruh manusia di masanya. Akhirnya malaikat ini memohon, sekali lagi ini Israiliyat ya untuk wawasan saja, boleh percaya boleh tidak, tapi nggak usah dalam-dalam. Nah, memohon kepada malaikat, mohon pada Allah untuk menemui Nabi Idris, diizinkan oleh Allah. Akhirnya dia tanya, kamu malaikat, kamu kenal Israil kata gitu. Malaikat mencabut nyawa. Ya kenal, dia kan saudaraku gitu kan. Bisa nggak minta tolong sama Israil supaya umurku diperpanjang, karena aku masih ingin lebih lama beribadah kepada Allah. Ya, akhirnya waduh kali itu aku nggak tahu kan. Akhirnya diajak ke langit keempat itu, terbang sama malaikat di atas punggungnya, ketemu malaikat Israel, tanya tentang Idris di mana. Begitu dia catatannya, wah tinggal satu kedipan mata lagi dia mati. Akhirnya meninggal di atas punggung malaikat. Di langit keempat itu. Nah jadi gini Pak, sekali lagi kalau berdoa ya boleh-boleh saja. Tetapi tetap ya, kalaupun nanti misalnya nih orang soleh, dia merasa ajalnya sudah dekat. Dia merasa ajal dekat itu pun dia nggak tahu kapan pastinya meninggal dunia. Nah kata dekat sendiri itu kan, dekat itu kan relatif sekali Pak. 10 tahun ya dekat, 5 tahun ya dekat, 10 hari juga dekat. Jadi kalau misalnya saya nih, saya merasa sebentar lagi akan meninggal
dunia. Itu bisa saja terjadi. Allah ngasih ilham seperti itu bisa. Tetapi tetap saya tidak bisa memastikan kapan pasnya meninggal, dalam kondisi apa saya tidak bisa memastikan. Terus saya mohon ya Allah, tolong panjangkan umurku. Nah, dan ilham itu juga bisa salah loh ya. Saya merasa sudah dekat, ternyata hanya perasaan saja, itu kan bisa terjadi. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir masalah umur itu, mau berapapun tidak masalah. Berapapun tidak masalah. Yang penting ya kita berusaha ya agar paling tidak itu menjalani takdir pas meninggal dunia dalam kondisi yang baik. Ya, jadi nggak usah merisaukan kita dikasih umur berapa. Cepat baik ya bagus, alhamdulillah ya. Daripada lama tapi apa? Nggak baik, ya, rusak itu. Udah lama rusak, nyusahin orang lain itu kan repot. Tetangga repot. Ya, makanya kalau doa itu ada dipikirkan. Ya Allah berikan aku umur yang panjang. Biar Dan- maksiat. Nah maksudnya gini, kalau kita umur yang panjang bukan apa-apa, tapi kata panjang sendiri dalam benak kita itu berapa? Kamu dikasih 60 tahun itu apa nggak cukup? Misalnya begitu ya. Ya, kayak tadi loh, ini misalnya saja, jadi kita pikirkan saja. Ya Allah berikan aku umur yang panjang. Terus malaikat pencatat doa itu tanya, berapa Pak? Spesifik apa? Berapa? Lah Bapak nyebut berapa? 200 tahun. 200 tahun bahwa 60 itu sudah susah makan. 100 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak terbaring di atas kasur sampai 100 tahun ke depan. Malah susah kan Pak. Jadi Allah membuat aturan ini sudah proporsional, sudah bagus sekali. Manusia meninggal 63 tahun itu ya bagus sekali ya. Artinya kita ya tuanya pas, gitu ya, nggak terlalu lama ngerepotin anak cucu, gitu aja. Itu Pak ya. Tadi berkaitan nggak itu? Sebenarnya saya menanyanya waktu kemarin di masjid. Itu kan istilahnya Israiliyah ya. Israiliyah. Iya, Israiliyah. Nah, maksud saya adalah kalau tafsirnya misalnya Ibnu Katsir atau yang lain itu gimana itu? Itu di rumah tuh Pak. Saya baca itu di tafsir Ibnu. Ada hampir semua tafsir kayak itu. Kenapa bisa disebutnya Israiliyah? Jadi Israiliyat itu artinya tidak berdasar dari sumber dari Nabi. Jadi kisah itu sudah ada dari zaman Bani Israel. Dan Nabi Muhammad tentang Bani Israel, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kamu nggak boleh mendustakan. Tapi juga kamu nggak usah terlalu mempercayai. Ya sudah kamu baca saja, kamu dapat wawasan. Kalau ada hikmahnya, ambil hikmahnya. Ya kayak gitu aja. Artinya kisah seperti itu ya belum tentu benar, tapi juga belum tentu salah. Ya sudah saya sampaikan saja. Namanya Israiliyah. Ustadz boleh nambahin nggak? Boleh dong. Jadi gini, kan begitu dicabut nih, mati dia kan, dia komplain sama malaikat. Malaikat kenapa saya dicabut? Kok nggak ngasih tanda-tanda? Dia bilang gitu. Lo kok kamu nggak sadar? Rambutmu udah mutih, gitu. matamu sudah buram, itu udah tanda-tanda dia bilang. Kenapa nggak sadar juga? Nah, kayak gitu Pak Ustadz ya. Jadi cabut dia kan gitu kan. Ya berarti kita harus sadar sendiri Pak Ustadz ya. Ya, jadi kalau memang tanda-tanda secara fisik ya seperti itu. Yang rambutnya sudah putih, nah ini rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah panjang, nah itu tanda. Tapi udah tanda-tanda Pak, sadar diri Pak. Sadar, ini sebentar lagi. Jadi mendekat ke masjid Pak Ustadz ya. Iya. Asbabnya. Iya. Orang-orang yang mati suri itu apakah sebenarnya sudah mati Ya sebenarnya kalau ngomong hakikat itu tentu belum meninggal dunia Pak. Kalau orang sudah meninggal dunia pindah alam itu kan juga mungkin balik ke alam dunia kan. Sudah masuk ke alam barzah. Artinya kan kalau masuk sudah ketemu malaikat, ditanya-tanya terus dia balik lagi ke dunia. Ya enggak, rasanya enggak. Tapi di King Andy itu ada. Ya itu ya bisa jadi kan itu cerita dan belum tentu yang dia alami itu betul-betul alam barzah. Bisa jadi itu hanya memang Dia tidur. ya tidur atau mimpinya kan ya bisa jadi kan seperti itu. Jadi mati suri itu tetap dia masih hidup, ya, hakikatnya masih hidup. Hanya nggak sadar itu aja kan. Dapat bocoran soal Itu yang perempuan itu. dapat bocoran soal deh. Dapat bocoran soal. Iya, tapi diceritain ada pertanyaan dalam kubur, dia lihat neraka, lihat surga. Sebentar ya, tak jawab. Ini Pak Sidik suruh mimpin dua ini. Tak WA dulu sebentar. Doa apa Pak Ustadz? Jawab aja Itu di pasar itu. Diwakilin Mr. Bro. Oh iya, bro aja bro. Berangkat bro. doa. Doa doang doa. Coba jemaat tidur. Nggak apa-apa. Video call ya, video call. Bro, ntar gua kasih bubetan. Bro, Pakai petinya pagi. saya ganti gua pinjemin ini Ustadz nih. Kopinya. Berangkat bro. Kok kau?
Oh, curiga aja sama saya. Cabai dipotong di jalan. Lingkungnya jago. Dukung masih ada nggak dukung? Mantep. Mau jadi kalau udah. Lah, kemana dia? Berat. Iya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kembali ke ini Pak, pertanyaannya kembali yang kemarin ke masalah warisan Pak. Warisan lagi. Warisan mati juga nyambung sih. Belum kelar nih kayaknya nih. Poin pertama saya mau nanya bukan masalah nilainya Pak, cuma masalah orang yang sudah meninggal. Itu kan kadang-kadang kan dapat uang sumbangan lah, baik dari yang layak dan dari perusahaan dan semua. Pertanyaan saya, uang tersebut apakah akan masuk dalam warisan? Poin pertama tuh. Poin kedua saya juga kemarin tuh lupa masalah anak angkat Pak. Nah, itu anak angkat itu apakah termasuk hibah? Apa ini warisan? Dan itu pembagiannya seperti apa Pak? Baik, yang pertama, ya kalau ada orang meninggal dunia kan biasanya ada yang ngasih santunan. Nah, itu kan memang ditujukan untuk yang meninggal dunia. Nanti kalau itu jumlahnya terlalu banyak, ya sudah digunakan untuk ngurusi jenazah, untuk macam-macam, masih sisa banyak, yaitu nanti dimasukkan ke dalam harta waris. Ya, lagi dibagi sesuai dengan aturan Islam. Jadi dimasukkan ke waris saja, ya, waris. Yang kedua, masalah anak angkat. Anak angkat itu dia tidak mendapat warisan. Anak angkat itu tidak mendapat warisan, meskipun angkatnya dari bayi, asal itu bukan nasab kamu, ya itu tidak mendapat warisan. Jangankan anak angkat, anak yang kamu buat duluan sebelum nikah, gitu ya, maksudnya perempuannya hamil duluan, meskipun itu secara biologis anak kamu, itu nanti kalau lahir dia tidak mendapat warisan. Tapi kalau mau ngasih ya boleh, bapak masih hidup, dia masih hidup, nih saya kasih rumah satu, ya boleh saja, namanya hibah. Tapi kalau nanti bapak meninggal dunia, harta yang tersisa itu namanya kan warisan. Nah, dia nggak mendapat jatah, gitu Pak. Jadi kalau mau ngasih, misalnya punya anak angkat, ya kasih dulu sebelum masih mumpung masih hidup, gitu. Kasih dulu. Pak Ustadz, saya nanya lagi. Kalau mau dikasih saya siap jadi anak angkat lah. Pak Ustadz, mau nanya lagi sama seperti Pak Dayat. Jadi yang apa itu masalah yang ada dapat dari perusahaan apa segala macam, termasuk gaji yang belum diambil. Iya Pak, dia hak dia kan. Jadi itu masuk di warisan. Oh, bukan haknya ibu. Ya warisan Pak, kan gaji suami kan, Iya. gaji yang meninggal kan. Iya. Ya punya suami yang berarti kan meninggal dunia, berarti masuk warisan. Nah, nanti ibu kan juga dapat juga, tapi nggak semuanya kan. Iya. Ada kerancuan itu kan karena ada yang info yang kita dapatkan itu kan adalah warisan itu adalah harta yang kita dapat semasa hidup di dalam perkawinan tersebut kan. Nah, sedangkan ini kalau yang kita dapat kan setelah meninggal, itu yang jadi maniin Pak. Iya betul. Nah, Tapi lah itu statusnya punya siapa gitu aja Pak. Statusnya punya siapa? Ngasih siapa lah gitu. Ini ada orang meninggal dunia, kita nyumbang itu untuk siapa? Untuk keluarganya atau untuk statusnya bapak? Untuk keluarganya, ya sudah. Berarti kalau untuk keluarga niatnya diberikan pada keluarga. makanya meluruskan aja itu. Nah, jadi tergantung tergantung ke saya lagi. bukan maksudnya tergantung yang berkembang di masyarakat. Itu kebiasaan uruf dalam masyarakat itu seperti apa. lagi nih. Kalau itu dianggap harta si meninggal dunia karena memang diniatkan buat dia, berarti nanti jatuhnya ke orang. Tapi kalau itu kita niatkan untuk misalnya istrinya, biar nanti digunakan untuk ngurusi jenazah misalnya, berarti itu milik Dicari siapa itu? tergantung untuk siapa. Dan itu nanti biasanya dikembalikan kepada uruf yang terjadi di masyarakat. Oh, ini lumrahnya di masyarakat itu ya untuk keluarganya, biar digunakan untuk meringankan pengurusan jenazah. Jadi sudah berarti milik keluarga. Nah, seperti itu. Nah, Pak Ustadz tanya lagi. Pengen. Rajin nanya Setelah meninggal itu, kan ibu masih ada, kemarin kan saya debat sama Pak Darmayadi. Dibaginya nanti setelah ibu saya meninggal. diskusi Pak. Baru warisannya dibagi, itu bagaimana Pak Ustadz?
kita ngomong apa ini? Bener hukumnya gitu? Iya, benar Ya, hukum. betul Pak. Yang betul ya pas habis meninggal ya langsung dibagi. Jadi nggak boleh ditunda-tunda gitu kan Pak Ustadz? Secara hukum ya, Iya, kita ngomong hukum dulu ya. Iya. Ya nggak boleh. nggak boleh ya. Berarti Ngomong beliau nggak ada kan, nggak boleh. iya. Oh, iya. Kalau ntar anaknya kalau mau dibagi nggak berbakti katanya Pak Ustadz. Ya itu sebenarnya bukan masalah bakti atau nggak bakti. Kita ngomong hukum ya. Jadi hukum itu gini Pak, jadi pokoknya kebaikan atau bakti apapun itu harus disandarkan pada halal haram itu. Ya, jadi apapun ya kalau kita ngaji apapun itu tetap pertama itu harus tentukan halal haram terlebih dahulu. Contohnya gini, senyum itu hukumnya apa? Ibadah. Sunnah kan? Bagus kan sunnah kan? Tapi tetap harus dilihat halal haramnya dulu. Kamu senyumnya pada siapa? Ada anak gadis orang senyum, ya kan nggak boleh jadi. Ya harus seperti itu. Ya sama seperti tadi Pak, masalah bakti atau nggak bakti itu harus dilihat aturan mainnya dulu. Ya demi menghindari apa perselisihan yang lebih besar. Nanti kalau misalnya nih bapak meninggal dunia, ibu masih hidup, harta nggak dibagi, terus ibu nikah lagi misalnya. Dan nanti kan runyam di situ Pak. Suami barunya ikut campur gitu kan masalah harta yang dia nggak nyari gitu kan. Semakin berat. Apalagi dia nikahnya dengan duda yang anaknya banyak, tambah ribet lah. Itu kasusnya kan seperti itu Pak. kasusnya kan saya. Iya, kasusnya memang saya. Jadi waktu kemarin meninggal, enggak, saya langsung bagi-bagi lagi lah gitu kan. Saya sampaikan dulu, tapi kenapa nggak nunggu ibunya meninggal dulu kan? Kalau langsung ribut masalah warisan, nanti dibilang kita kan nggak berbakti, anaknya nggak berbakti, nggak ngaji kan dibilang gitu kan, nggak ngaji. Pak, bukan masalah ngaji, kita mencegah yang tadi Pak Ustadz bilang. Betul. Jadi kalau secara hukum ya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kalau yang betul memang kayak gitu Pak. Jadi ibunya ya disampaikan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak. Iya, hari Kamis pulang lagi. Nanti hari Kamis pulang, kemarinnya Senin. Nggak cuman ini tadi pertanyaan. Pak Ustadz, Oh iya silakan. maaf, melanjutin tadi Pak. Itu dari pihak laki-laki, maaf suami istri, harta itu harus dibagi dua dulu. Kan ini anggapnya dua, dan dia anaknya kan nggak ada tadi, karena anak angkat kan. Nah, itu dibagi dua langsung atau untuk ke pihak keluarga perempuan sama keluarga laki atau gimana Pak? Suami meninggal dunia. Istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Heeh. Dalam kondisi nggak punya anak. Nggak berarti punya kan? anak. Berarti suami dapat Warisan tersebut kan masih separuh, dapat separuh. Mas, setengah ya. Setengahnya itu bagi keluarga perempuan. Iya, nanti ahli waris perempuan yang lain. Bisa ibunya, bisa orang tuanya, kakak adiknya. Perempuan, si pihak perempuan itu udah cuma ada kakak perempuan laki-laki dua Ya sama berarti perempuan. ya itu jadi ahli waris. Itu aja ya? Ya, betul. Berarti dibagi dua ya Ustaz ya? Dibagi dua sama Makanya gini Pak, Dibagi dua sama yang pihak ya poinnya gini, suaminya poinnya dari tadi. Pak Bapak, dari laki-laki itu dapatnya setengah. Ada punya setengah, nanti itu haknya ahli waris dari pihak perempuan. Nah itu nanti tergantung hitungannya. Hitungannya tergantung itu. Nanti kalau dia misalnya punya kakak, punya adik, punya ibu, nah itu nanti bagiannya beda. Yang jelas, ya pokoknya gini aja, bagi dua, bapak ngambil setengah dulu, itu hak bapak. Ya, yang separuh itu hak ahli waris dari pihak istri. Dan nanti biar diatur. Terima, kenapa saya? Terima. Ya. Ya. nggak mau. Kan ada attitude. Iya. Dia dapat harta ini harta siapa? Harta istri. Kalau pokoknya kalau harta istri, dia suami dapat setengah. Jalan top belum? Setengah. Pokoknya di posisi dua aja. Dia kan tidak punya anak ya, tapi dia punya anak angkat nih. Ya, angkat. Kalau kemudian si bapak ini nikah lagi, Ya. terus sepasang suami istri menikah tidak punya anak, Istri kemudian si mengangkat anak, lama kemudian si istri meninggal. Nah, harta saya lihat selama ini dikuasai oleh suami semua. Ya. Tetap ini masih anak pun masih ada. Ya. Lama kemudian si bapak nikah lagi, si bapak meninggal. Heeh. Nah, ini kan istri kan baru dinikahkan ya belum lama, baru setahun. Iya, Nah, ini kemana harta warisan ini? Ini anak pungut, Heeh. ini jandanya. Heeh. Nah, ini gimana Ustaz? Jadi aturnya gini Pak, ketika istri pertama meninggal, itu suami ngambil setengah dari harta istri maksud saya. Kalau harta dia ya punya dia. Paham nggak maksudnya? Jadi setengahnya lagi hartanya istri kemana? Yuk, Keluarganya ke keluarga si perempuan. keluarga perempuan. Iya, ahli waris dari pihak istri. Karena nggak punya anak kan? Iya, iya. Nah, setengah. Nah, terus nikah lagi, itu berarti kan hartanya sudah bersih kan? Suami sudah punya harta suami sendiri.
setelah mendapat tambahan dari harta istri tadi. Nah terus tidak berselang lama apa? Suami meninggal kan? Setelah nikah suaminya meninggal. Udah punya anak belum? Nggak punya anak. Belum. Nah, istri ngambil 1/4. Istri habis seperempat. Nah sisanya itu siapa? Ahli waris dari pihak suami. Suami. Ya. Berarti bukan ke anak. Ya enggak, anak angkat tuh enggak dapat, Pak. Pokoknya anak angkat enggak dapat. Itu private Pak Ustadz, tinggal gitu nggak bisa. Betul. Nah, Ustaz, gitu. ini mungkin ini saya sendiri mungkin Oh kan kalau udah selesai aja. ini warisan juga nih. Udah dibagi belum? Kondisinya gini Ustaz, ketika almarhum ayah meninggal, kita sama ibu dan adik-adik, kita berada sekitar 7 orang. Kita sudah berbagi lah. Ibu berapa, kita semua dapat berapa, anak laki-lakinya 4, perempuan laki 3, perempuan 4. Sekarang sudah kita bagi-bagi semua, kita sudah dapat dari hartanya ayah itu. Kemudian sekarang ibu udah meninggal. Harta warisan itu bagusnya kita bagikan kondisi kita masih hidup semua atau atau ada oke, ini kan udahlah, ini rumah kan rumah warisan udah kita biarkanlah selamanya, itu kita tempatin, sekirakan siapa yang menempatin itu Ya, kalau bagusnya. semuanya ridho, itu tidak masalah. Oh, itu Pak. ya, saudara ya. Semua anaknya ridho, karena ini warisan satu-satunya yang mengumpulkan kita kan cuma rumah ini. Kalau rumah ini gitu. kita jual, kita bagi, nanti kita kumpul di mana? Gitu. Ya tidak apa-apa, Pak, seperti itu. Ya udah, gini milik kita bersama. Nah, nanti masalahnya jelaskan masing-masing, ini rumah kita, rumah ini nggak boleh dijual untuk mengingatkan kita pada orang tua kita. Nanti kalau lebaran ya kita ngumpulnya di sini, kalau pulang kamu ngumpulnya di sini. Sudah, kalau dijual nanti malah kita nggak akan kumpul lagi. Ya tidak apa-apa. Kalau sudah seperti itu tidak apa-apa. Baterainya habis itu kayaknya. Itu baterainya. Cek, masih Pak. Masih betul. Takut dimakan. Kita kan lihat di YouTube. Yang nanya apakah ini yang Kan, misalnya yang terjadi itu, pertanyaan saya tadi, kalau dimakan harta itu sama si anak angkat ini dikuasai, gimana? Ya berarti dia memakan harta siapa gitu kan? Iya, dia bukan memakan harta dia sendiri. Berarti haram ya, jatuhnya haram. Iya, kalau memakan harta orang lain ya haram. Kecuali kalau sebelumnya sudah dikasih semuanya. Gitu. Kalau warisan dia nggak dapat, Pak. Dia nggak dapat warisan. Si anak nggak dapat warisan. Pak Ustadz, ini bukan warisan, nggak apa-apa kan? Ini? Boleh. Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan, apakah ada tanda-tanda menjelang kematian kita yang dapat kita rasakan? Dekat ya, seperti sekitar menjelang mati 40 hari. Nah, terus yang kedua, apakah orang meninggal itu, kalau kita meninggal, rasa-rasanya saya pernah baca itu seperti orang bermimpi, kemudian terbangun setelah di alam kubur, di benar-benar fisik kita dikubur baru kita bangun. Baik, yang pertama masalah tanda-tanda gini Pak ya. Jadi kalau kita merumuskan tanda-tanda pasti itu tentu tidak akan bisa ya. Kalau kamu 40 hari mau meninggal dunia, tanda-tandanya pasti seperti ini, seperti itu pasti tidak akan bisa. Dan pasti salah ya, pasti salah. Tetapi ketika Allah memberikan, itu tadi ya, istilahnya memberikan satu kelebihan, ilham atau apa kepada seseorang, itu kita juga nggak bisa mengingkari hal itu. Karena mungkin karena kedekatan dia kepada Allah, asal kasih tanda-tanda. Saya kasih tahu lah Nabi Muhammad misalnya. Ini Nabi ya, tentu levelnya berbeda ya. Maksudnya saya Nabi dulu. Nabi Muhammad itu langsung tahu bahwa ajalnya sudah dekat itu kapan? Ketika turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Padahal di dalam surat An-Nasr itu tidak ada potongan kata atau ayat yang menunjukkan bahwa ajal Nabi akan dekat. Tapi Nabi langsung tahu. Itu tahunya dari mana coba? Langsung manggil putrinya, wahai Aisyah, Allah sudah menginformasikan kepadaku tentang dekatnya ajalku. Maaf, putrinya Fatimah ya. Fatimah nangis di situ, terus ngasih kabar nanti kamu yang pertama kali berjumpa denganku baru tersenyum. Nah seperti ini. Nah jadi ya mungkin ada ya para kekasih Allah, orang-orang soleh itu bisa jadi Allah ngasih isyarat tanda-tanda bahwa nanti meninggalnya sudah dekat. Itu bisa, tetapi itu tidak bisa dirumuskan. Tidak bisa terus sebelum aku meninggal dunia aku bukukan dulu nih 40 hari sebelum meninggal dunia begini itu pasti salah nanti, karena
bisa jadi setiap orang itu berbeda-beda. Ya, Allah kasih tandanya berbeda-beda. Dan sekali lagi itu bukan suatu yang perlu dicerita-ceritakan sebenarnya. Seperti itu ya, karena Allah memberikan sesuatu karunia itu ya terserah Allah mau memberikan pada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya kita ya mengimani itu bisa terjadi ya, tetapi sekali lagi itu tidak terjadi pada semua orang. Nah, kalau kita orang-orang awam kayak kita yang masih maksiat ini, ya tanda-tandanya sudah dekat itu berarti kamu sudah tua, gigi sudah ompong, mata sudah rabun, telinga sudah mulai berkurang, itu berarti tanda sudah dekat. Nah, tapi sekali lagi nggak bisa memastikan. Itu ya. Jadi ya kita tetap percaya Allah itu bisa memberikan karunia kepada hamba-hamba pilihannya. Gitu ya. Kemudian yang kedua masalah apa tadi? Orang mati tadi. Benar Pak, bisa Pak. Jadi kondisi orang meninggal dunia itu karena gini, setiap hari itu kita sudah diberi gambaran atau contoh orang meninggal dunia ketika kita tidur. Makanya kalau pas tidur itu kan atau bangun dari tidur itu doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, aku mati. Jadi orang tidur itu kayak orang mati itu benar sekali. Lah kalau pas tidur roh kita juga di dalam genggaman Allah, kuasa Allah. Lah kalau meninggal dunia itu roh nggak akan dikembalikan, tapi kalau pas masih hidup akan dikembalikan. Ya seperti itu. Nah nanti ya ada seperti itu, orang soleh pas tidur tiba-tiba bangun sudah di alam kubur, ya bisa saja terjadi tanpa mengalami sakaratul maut. Ya seperti ini. Ya jadi yang jelas kematian itu bisa berbeda-beda atas orang. Sama seperti keadaan di kubur. Mengenai pertanyaan di alam kubur itu kan yo masih diperdebatkan. Maksudnya gini, apakah semua orang akan mengalami pertanyaan yang sama? Itu tetap berbeda-beda. Misalnya Nabi Muhammad kan nggak mungkin ditanya man Nabi Yuka, kan nggak mungkin. Maksud Nabi Muhammad ditanya man Nabi, aku ini Nabi, masa ditanya begitu kan? Nah seperti itu ya. Jadi ada orang yang di dalam kubur yang disiksa, merasakan siksaannya seperti Abu Lahab, seperti Fir'aun, itu jelas ada nasnya gitu kan, bahwa setiap pagi dan sore ditampakkan tempat dia di neraka, itu di alam kubur, di alam barzah. Tapi ada orang yang di alam kubur itu seperti tidur saja sudah, nanti bangun-bangun pas dibangkitkan. Nah itu seperti itu, itu macam-macam. Ada yang merasakan kenik mata, kayak gitu ya. Wallahu a'lam. Kan ayat ada mengatakan mintalah kepada Allah. Iya betul. Oh ini. Baik mau kubur dikasih kan, kalau meminta. Oh yang buruk nggak Pak? Yang buruk nggak akan dikasih. Kan ada redaksi yang lain. Selama itu tidak meminta untuk memutus silaturahim, untuk kemaksiatan itu nggak ada. Oke, hubungan dengan kematian. Lupa, oke, ambil lagi. Berarti kalau semua orang tadi kalau Ustaz bilang tidak mengalami sakaratul maut, apa? Tidak mengalami Gini, bukan tidak mengalami sakaratul maut, masih kondisi sakaratul maut seseorang itu bisa berbeda. Tidak. Wajah as-sakaratul mauti bil haq. Sakaratul maut itu ya datang. Sakarat itu kan kalau gambaran kita itu kan menyakitkan dan sebagainya. Tapi sakaratul maut itu ya kondisi beberapa saat sebelum meninggal dunia, dan itu mesti setiap orang berbeda. Beda ya, ada yang sakit, ada yang ya biasa aja, ada orang yang pas lagi ceramah tiba-tiba la ilaha illallah terus meninggal dunia, itu kan nggak kerasa sekali sakitnya di mana kan, kayak kemarin yang beredar dai dari Palestina itu. Nah, tapi ada orang yang tersiksa dulu ya, jadi ya sakaratul maut tetap ada beberapa saat sebelum meninggal dunia, hanya kondisinya berbeda. Yang meyakini sakaratul maut itu menyakitkan ya nanti kejadian. Kalau saya berhusnul dan insya Allah mudah. Allah sesuai prasangka hambanya. Pede aja begitu ya. makanya di dalam sholat, habis sholat itu biasanya kita kan doa itu. Kawin alaina fi sakaratil maut. Artinya kan tetap sakaratul maut itu kembali pada kuasa Allah. Kalau Allah mau ngasih sakaratul maut yang susah ya terjadi. Kalau Allah mudahkan ya bisa terjadi. Tapi Makanya itu kenapa doa itu sebutlah saya baca saat karena ketakutan dari sudah takut nanti akan sakaratul maut. Kalau saya jarang baca doa itu. Bukan komedian ya. Lupa doa itu lupa. Gak inget ya. terlalu tinggi. Gak inget doa itu saya. Atau gak hafal doa itu. Maafnya beda. Maksudnya kita meminta pemberitahuan. Kita kan nggak tahu mati kapan. Ya, terus mau diinformasikan Sama Allah. Bisa nggak aku dikasih tahu tanda-tanda kematian nanti? ya terserah Allah gitu Pak ya. Kita berdoa seperti itu maksudnya. Ya silakan saja Pak. Ya silakan saja. Kalau Bapak pengen berdoa begitu silakan. Tapi ya tetap nggak usah ngarep ya, nggak usah
nggak usah nunggu dikabulkan. Berarti khawatirnya bapak nggak dikasih tahu dulu terus tiba-tiba mati kan repot. Belum dikasih tanda. Batal. Jadi malaikat gimana sih kok nggak dikasih? Berarti jawab tanya, kamu tuh sering dikasih tanda nggak sadar-sadar. Jadi tetap ya masalah kematian itu tetap kembalikan pada kodratnya saja, takdirnya saja, bahwa semuanya sudah ditetapkan dan kita itu nggak tahu kapan kita mati. Ya sudah, sebatas itu saja dan nggak usah terlalu minta, ya Allah beritahu aku yang seharusnya aku nggak tahu. Nggak usah begitu. Yang normal-normal saja kalau minta. Ya Allah, minta husnul khotimah. Lah itu bagus. Ya. Nggak usah diberitahu ya Allah. Nanti khawatirnya gini Pak, kalau seandainya semua orang doanya kayak gitu dan dikabulkan semuanya, orang itu akan seenaknya saja. Udahlah, nanti saja kalau sudah dapat warning mau mati baru tobat. Lah kan repot nanti kan. Dengan tidak adanya warning itu kita jadi antisipasi setiap saat waspada kalau meninggal dunia. Pokoknya doa itu gak usah aneh-aneh loh ya, biasa-biasa aja. Gak usah diikutin. Minta rahmat sebentar, gitu aja. Baca, belum nyampe saya. Baca YouTube sih. Kalau Ustaz. sudah nyampe. Jangan baca YouTube. Maaf Pak Ustadz, tanya sekali lagi masalah kelanjutan dari tadi Pak. Warisan larinya ke hutang piutang nih Pak. Oh iya itu. Nah, hutang ternyata yang meninggal itu ternyata punya hutang Pak. Kemarin pas kita usut mau kita bayar, tempat yang dia hutang itu orangnya sudah meninggal, suami istrinya lagi. Nah, dan kita mau tanya ahli warisnya, mereka nggak punya anak. Keluarga besarnya nggak ada. Nah, keluarga besar keabsahannya itu pun kita nggak tahu kemarin tuh Pak. Keabsahan keluarganya tuh apakah adiknya itu nggak Oh iya, nggak ada. Kakaknya baru, pokoknya kemarin tuh meninggalnya tuh urut katanya. Jadi yang Jarak mungkin berapa? adik Kakaknya tuh nggak udah. punya. Nah, cuma kemarin ada yang ngakunya ponakan-ponakan, tapi keabsahan ponakannya itu saya juga nggak tahu, karena kan kita itu orang luar lah. Ya, Nah. bisa dibuktikan Pak lewat apa bukti kependudukan misalnya kakak atau apa kan nanti bisa diurut itu kan. Kakak dalam keluarga besar ini. Ini saya belakang itu kan orangnya di Bandung Pak, KTP Bandung. Aslinya Sumatera. Nah kita kan buat ngusut itu kan nggak butuh waktu lah kalau mau keabsahan. Kemarin intinya kita tanya orang itu udah meninggal. Tanya kakaknya, wah kakak 3 bulannya kakaknya tuh udah meninggal kata dia. Dia punya 3 kakak kemarin udah meninggal semua. Nah kemarin itu bingung mau bayar hutangnya ini ke siapa? Itu. Nah, ya pertanyaan saya itu kalau kita kan kita juga nggak mungkin cuma buat ngurus itu Pak, masih banyak yang harus diurus. Ya. Untuk mempersingkat atau ini tuh gimana tuh Pak ngatasinya lah? Waduh, ini sebenarnya nggak bisa disingkat Pak ya. Ini masalah hak orang lain ya. Gitu. Jadi tetap ya kan hutang piutang itu kan harus selesai. Artinya selama yang ngasih pinjaman itu nggak mengikhlaskan atau belum mengikhlaskan, tetap kita punya kewajiban untuk membayar. Kalau kita meninggal dunia, ahli waris kita yang membayar. Makanya tetap kewajiban Bapak sebagai keluarga ahli waris itu ya mencari ahli waris siapa nih yang dihutangi sampai ketemu. Sampai nanti Bapak ada kesimpulan bahwa betul-betul misalnya sudah nggak ada lagi ahli warisnya. Misalnya begitu ya, satu keluarga besar kena bencana mati semuanya misalnya begitu ya. Nah baru kalau kasusnya sudah bisa dipastikan bahwa ahli warisnya benar-benar tidak ada, baru Bapak bersedekah dengan sejumlah hutang tersebut atas nama orang yang dipinjam. Nah caranya begitu. Tapi itu nggak bisa langsung udahlah aku sedekah saja, itu nggak boleh. Sampai selesai, sampai Bapak yakinnya di mana? Yakinnya Bapak ini ada ahli warisnya atau tidak? Kalau Bapak sudah mentok berdasarkan ikhtiar, tanya sana tanya sini, ngusut sana sini, terus mentok pada satu kesimpulan bahwa ini sudah nggak ada ahli waris, ya udah baru sedekah. Tapi kalau belum yakin ya tetap cari yakinnya dulu. Dan itu masalah hutang, Pak. Jangan sampai nanti Bapak ini sedekah ternyata di sana dituntut. Lah repot kan? Sudah sedekah banyak, ternyata di sana malah dituntut dianggap belum bayar hutang. Kalau yang satu kemarin tuh kalau nggak salah tuh dia punya 2 tempat hutang, yang satu di Bandung. Nah tapi kalau yang satunya itu bapaknya udah meninggal, tapi dia punya anak angkat. Akhirnya kita serahkan sama yang anak angkat itu loh Pak. Nah ini juga salah sih. Seharusnya diserahkan sama yang anak angkat karena udah nggak ngerti lah udah ini. Dia punya anak angkat, tapi tahu kalau itu. Harusnya menyerahkan itu gini. Nah ini harta bapakmu. Ini bukan jatah kamu, ini anak bapakmu. Ini serahkan pada ahli warisnya dan kamu bukan ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Titip intinya ya. Titip ke dia. Kalau titip nggak apa-apa, titip nggak apa-apa.
Tapi ya seharusnya bukan dia yang mendapatkan, karena dia bukan ahli waris. Ngurus lagi Pak. Makanya Pak Mas Dur, waktu enggak ini sedikit cerita lah Ini Pak. konsultasinya sudah terlambat soalnya. Sedikit cerita Pak. Waktu dia sakit, memang dia bilang dia punya hutang ke sini. Pas kita mau bayar, dia meninggal. Kemarin kita mau laksanakan kewajiban itu, kita telepon yang di Bandung, bla bla. Ternyata yang di Bandung itu baru 10 hari meninggal. Malah, Nah, itu duluan gitu loh Pak. Nah, tapi kalau yang satu bapaknya udah ini, tapi dia punya anak angkat. Nah, saya nggak inilah urusan kemarin itu apa dititip atau gimana nya. Mungkin bisa dipertegaskan lagi. Ya itu sekedar ini, makanya saya usul. Ya pokoknya begitu Pak. Jadi ya hutang piutang itu ya harus diselesaikan. Artinya ini bukan perkara yang sepele ya, bukan perkara. Dan itu juga pelajaran bagi kita agar hutang itu ya boleh, hukumnya sih boleh. Hanya saja kan kalau bisa itu dicatat dan ada keluarga kita yang tahu akan hutang kita. Sehingga nanti pas kalau kita meninggal dunia itu mereka tahu bahwa bapak punya hutang di sini dan di sini. Ini masalah besar Pak, hutang budi itu masalah. Nabi Muhammad itu sampai nggak mau menyolatkan kalau sahabatnya meninggal dalam kondisi punya hutang. Tapi sahabat Nabi menyolatkan, kalau Nabi nggak mau. Kasus ini kan misalnya kamu cicit tak ponakan lah, berhak menerima warisan. Kalau urut-urutannya berhak ya berhak Pak. Ya pokoknya kalau ahli waris itu kan bertahap ya, ada tingkatan-tingkatannya. Itu perlu kajian khusus benar. Jadi kalau misalnya dari anak nggak ada, ya nanti lari ke misalnya orang tua nggak ada, macam-macam ya sesuai dengan urutan. Itu tentu harus dicari. Antisipasi itu buat biar saya korban dulu. Iya, pokoknya nanti dicari dulu. Maksudnya nanti setelah ketemu keluarga besarnya, baru dikaji itu termasuk ahli waris atau tidak. Makasih ya Pak. Kalau ahli waris diberikan pada dia. Kalau enggak ya berarti nanti yang berhak siapa? Atau sampai pada kesimpulan ini sebenarnya nggak ada ahli waris. Tadi lagi goes lagi status. Bos. Sorry. Tapi kan Anda nggak ketahuan hutang riba nih, kesannya kan. Ya kan, udah mati obor kata orang bilang. Ya, baik, yang mati kedua setelah antum ada saya. Udah selesai. Tapi dari pasar tadi Pak? Enggak. Namanya pisang rubuh atau apa? Susuk gue hilang nih. Susuk gue hilang. Kalau mau pakai gula. Dan merasa karena punya saudara aja dia. Kejadian. Dia karena mengaku bahwa laki-laki tidak memiliki warisan. Ada satu yang dia tidak terbuka rahasia keluarga itu. Tapi kopinya tumpah. Siapa? Penyelesaian itu. Ya gimana Pak? Ada dua hukum adat dengan hukum Kasih lagi. Lah lebih diterbangkan mana? Ya kalau sudah dari sononya hukum adat ya kita kan nggak bisa apa-apa. Kecuali kalau gini mereka masih terbuka untuk menerima aturan Islam. Nah kalau sudah terbuka ya kita paling hanya sekedar ngasih saran, tapi tetap prakteknya akan mengikuti aturan hukum. Ya sudah turun temurun dari dulu kan seperti itu. Jadi kalau tanya gimana gimana Pak ya susah. Jadi kalau sudah dibenturkan dengan adat itu sudah berat karena tidak semuanya mengikuti aturan Islam. Dan kelor ini orang ini ya. Pantesan saya kelihatan. Ada isinya. Ada setannya. Memang susah, tapi kan kita yang sudah keluar, artinya taruh Pak Jainal nih, kan memang warisan dari pusakonya pasti nggak ada, ya kan? Nah tetapi untuk Pak Jainal ke bawah itu sepanjang Bapak perlakukan hukum Islam, ya nanti anak-anak Bapak ya dapat dari Bapak sepanjang itu aku. Itu hanya berlaku untuk tanah itu saja. Iya. Jadi kalau tanah pusako itu memang nggak bisa diapa-apain. Artinya yang sudah turun temurun dari dulu, misalkan tanahnya yang di kampung Pak,
Tapi kalau bapak di sini punya rumah, usaha bapak sendiri, terus bapak mau bagi pakai hukum Islam nggak ada masalah. Tapi kalau tanah itu memang nggak bisa diapa-apain. Jadi itu sebetulnya untuk menghidupi mereka yang perempuan aja. Itu aja Pak sebetulnya. Jadi kalau masih berharap tanah pusat itu ya susah. Tapi kalau orang tua bapak langsung merantau terus harta sendiri bisa dibagi. Udah terlanjur minum lah. Saya ini kan harta pusaka ya. Ini sama. Beda. Gada ini. Saya gada Kan itu herbal ya. kembali karena kembali bapak saya kembali ke kampung. Tadi kan tergadai semua. Kalau ada setannya Saya, langsung bapak saya ada di sini. Tadi ada keluar tuh dari Keluar belakang. harta gadai tebus. Kalau ada asap. Loh kan asapnya keluar yang putih. Masih ah, masih di kepala tuh. Udah keluar bapak saya. Enggak contoh dari kepala ya. Ya udah mencontoh kan enggak kelihatan. Jadi artinya Dia enggak perlu apa-apa. tanduk keluar dari rumah. Seperti apa? Ini makanya itu kan sifatnya gantian. Gantian itu itulah menjadi tanggung jawab bapak. Bapak lah itu bapaknya Pak Jai. Itu sebagai dia yang dituakan di sana. Karena di sana tuh biasanya kalau laki-laki yang dituakan Baru sambil ambil piring enggak apa-apa. Jadi datuk ini memang Bukan yang itu Pak, itu mate. ada menjaga harta pusaka. Jadi kan sebetulnya kewajibannya adalah kewajiban pamannya untuk mengembalikan uang itu. Tetapi karena itu dia nggak mau dan Itu sebagai tapi kewajiban saja Pak. itu bukan berarti menjadi hak milik keluarga bapak. Itu hanya mengembalikan tanah pusako supaya bisa dikelola sebagai semula. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya sebagai datuk. Karena datuk itu tanggung jawab adalah menjaga harta Kangen. Bisanya dulu di sini dulu. Pusatnya dulu di sini. Terus itu sama Biar dibumbuin. Saranku di sini aja baru semua merah. Enggak, ininya mau dipakai. Iya, saranku taruh di sini semua aja. Ambil aja nanti belakangan satu-satu. Taruh di sini aja nah. Oke. Kalau nggak masih juga. Oke. Ibu buka ininya ya. Ini belum bawa Bu. Nggak bisa jangan Pak olahraga. Sana ada memang. Pakai saus nggak Pak? Oke. Nama buat Pak Ustadz mah aku kasih. Awas, benar-benar dipilih sama keluarga lain. Itu dari mana-mana ngumpul semua untuk memilih datuk. yang nomor 3. Boleh jadi datuk itu nanti Pilihannya kan ada silsilah sendiri. Tapi nanti akan jadi nomor 1 juara. Kalau di Jawa terah. Kalau di Jawa Itu enak Rob. itu ya misalkan terah siapa itu nanti kalau Oh iya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih ya. Keluarga sehat keluarga. Boleh nggak menyimpangi dari aturan? Ya, Misalnya yang bungsu atau yang sulung ngurusin orang tuanya nih. Ada yang tadinya sepertiga atau setengah, dapatnya lebih dari situ. Boleh nggak? nggak boleh Pak. Nggak boleh. Jadi aturan itu gini Pak, kalau misalnya yang karena ngurusi orang tuanya dapat lebih misalnya, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Tidak berlaku aturan seperti itu. Kalau aturan seperti ini nanti diterus-teruskan, nanti ada dulu ya sempat ada yang mengatakan ini. Sekarang bagian laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, laki-laki dan perempuan itu sama. Kenapa sama? Karena perempuan sekarang sudah mulai bekerja. Jadi emansipasi wanita. Jadi harus sama. Lalu terus kita tanya loh. Di Quran itu mengatakan bahwa laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan dapat 1 kan, 2 kali perempuan. Itu berdasarkan karena laki-lakinya bekerja atau karena faktor dia laki-laki. Faktor laki-laki aja kan. Ya maka yuk nggak ada kaitannya mau kerja nggak kerja kalau dia laki-laki dapat 2 bagian. Ya pokoknya atur. Ya kalau yang sepakat itu ya.
Jadi gini ya, jadi kalau mau dia seperti itu bagusnya gini Pak, bagusnya diatur dulu, nanti tinggal masing-masing itu dengan sukarelaan, karena ini kakak tertua yang ngurusi ibu sudah bagian saya ambil separuh buat dia. Nah itu nggak apa-apa. Artinya nanti dia itu sudah menerima hak dia, ridho, kemudian memberikan sebagian sebagai bentuk ya sadar diri lah ya gitu ya kepada kakaknya yang sudah merawat ibunya sebagian. Itu nggak apa-apa, silakan, tidak masalah kayak gitu. Tapi tetap semuanya disampaikan dulu, aturannya itu gini seharusnya, ini kamu dapat sekian, kemudian ini bagian kamu terima dulu. Nah, adapun masing-masing misalnya udahlah karena kakak ini sudah paling berjasa ngerawat orang tua gitu kan lama, saya ngambil bagian misalnya separuh saja, separuh saya berikan pada, nggak apa-apa gitu Pak, nggak masalah. Tapi disampaikan dulu semuanya, dan semuanya sudah ridho akan hal itu. Ya tetap agama itu nomor satu dulu, cari keberkahannya dulu. Masya Allah. Ya, Kalau begini Ustaz, tadi tentang pembagian seperti yang Bapak tadi. Ada 5 bersaudara, 3 laki-laki, 2 perempuan. Tapi mereka semuanya akhirnya gini, udah kita bagi rata aja, kayak gitu tuh gimana? Mana ya? Berarti kalau itu kita menganggap itu lebih baik, berarti kan kita mengatakan hukum Allah nggak baik kan gitu kan. Jadi tetap ada dampaknya Pak. Masalah keyakinan, masalah yang lain itu saya ada. Oh berarti seandainya itu harusnya dibagi sesuai dengan aturan. Perkara nanti yang merasa dapatnya kelebihan mau dikasihkan silahkan, nggak apa-apa. Itu jatuhnya. Ya apanya double. Dia menerima aturan Allah satu, yang kedua terus berbagi pada yang lain 2. Luar biasa kan? Ustaz. Kira begini Pak Ustaz ya. Orang itu kalau bicara warisan itu bicara adil dan tidak. Tapi kan sebetulnya Islam mengajarkan dari sisi filosofinya bahwa tanggung jawab laki-laki adalah menghidupi anak dan istri dan ibunya. Jadi tanggung jawabnya memang besar. dan saudara perempuan. Iya, ya. Artinya sebetulnya yang dia dapat itu bukan buat dia sendiri. Dia harus menghidupi istri, menghidupi anak, menghidupi keluarganya. Jadi saya kira orang harus mulai memahami keluarkannya itu. Betul. Sebab kalau tidak maka orang akan berpikir oh kok nggak adil. Betul. Apalagi kalau perempuannya tuh kaya, anaknya misalkan kebetulan yang laki-laki atau laki-laki ini kaya maksud saya, yang perempuannya susah, wah udah kaya dapat 2 kali lagi. Nah betul. Nah ini kalau orang nggak filosofinya ini bisa menjadi berbahaya. Benar. Karena bagian itu Islam udah pasti bener lah gitu loh. Sudah mencakup itu semua pemikirannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terjadi itu sesungguhnya karena kita tidak mengerti bahwa filosofinya sebagai laki-laki, kepala keluarga itu seperti apa tanggung jawabnya. Baik. Nah kalau kita menyadari ke situ sebetulnya kenapa ini dikasih 2 kali? Karena dia masih harus menghidupi yang lain. Istri begitu yang perempuan dapat 1 buat dia sendiri. Karena kewajiban menghidupi keluarganya ada di suaminya, bukan di dia gitu. Jadi indah benar sebetulnya pembagian ini. Ya betul Pak. Jadi kalau untuk filosofi betul ya, saya setuju. Kenapa kok tadi tidak disampaikan? Karena gini Pak, kalau prinsip saya gini, kalau menyampaikan filosofi dan lain sebagainya itu mungkin pas disampaikan pada orang-orang awam. Kalau antum kan udah makomnya tinggi, tanpa filosofi pun udah setuju. Enggak, karena saya lihat kok berulang. Lah ya, dan itu enggak misalnya gini, kalau seandainya itu disampaikan nanti tetap ada yang Pak, ada celahnya untuk menyanggah. Misalnya gini, laki-laki karena mau hidup ini, jadi dia masih kecil loh, belum punya istri, belum punya anak. Kenapa dia berdua juga? Gitu. Nantinya dia akan begitu juga. Ya kalau nanti nikah, kalau nggak nikah. Ya, artinya gini Pak, kalau kita berhenti pada filosofi nanti tetap ada celah untuk menyanggahnya. Ya makanya itu boleh Pak. Pada filosofi, artinya kita mesti kalau tadi kita bicara sebab akibat. Betul. Itulah dari situ. Betul. Untuk sebab akibat boleh ya. Iya. Ya kata ini makom atom sudah tinggi jadi nggak usah. Gitu ya. Jadi boleh ternyata itu bagus ya. Itu yang memang kita harus meyakini keadilan Islam itu ya betul-betul sudah puncaknya gitu ya. Nah nanti kan kalau ditanya, lah kok bisa adil? Nah itu tadi baru disampaikan. Kenapa kok laki-laki 2? Nah karena laki-laki itu dia punya kewajiban nafkahi istri, nafkahi anak-anak. Sementara perempuan harta perempuan milik dia sendiri. Nah itu bagus nggak apa-apa? Silakan. Itu nggak diterima kan? Bentar. Asli nggak diterima. Pada prakteknya. Ini mondar-mandir di kamera Orang itu yang bisa biar kelihatan katanya kamera. memang di pikirannya nggak bisa. Nah itu. Usah mau apa? Bisa iya.
Saya sadar kamera. Dia menghaki sendiri dan Betul. ada ahli waris lain. Nah, betul. Kalau bicara simpangannya pasti selalu ada. Betul. Wah, salah kamera. Kalau salah harusnya dia dulu nyoba. Kalau mabuk Ini pertanyaan warisan, tapi insya Allah mudah-mudahan beda. Beda Mas. Jadi masalahnya gini, Ustaz. Jadi yang dibagi warisan ini, katakanlah mbah kami lah. Ini agamanya non Muslim. Akhirnya ke bawah, ini kami ada yang Islam, ada yang Nasrani, ada yang kepercayaan. Nah, setelah mbah ini meninggal, kita berembuk nih. Apakah cara pembagian kita paksakan dengan hukum Islam, sedangkan di antara kami banyak yang non, misal gitu ya. Tapi yang meninggal sendiri Non. Kalau di antara mawani'ul irsi, penghalang warisan itu adalah beda agama. Jadi kalau yang meninggal non itu anak-anaknya yang muslim itu nggak dapat warisan. Nah, nggak dapat warisan. Misal tanya ya, misal tanya. Aku nyesel banget nanya. Nanti berarti benar juga dia pindah agama dulu. Kita nggak jadi nanya. Nggak jadi tanya. Tapi sebentar. Masalahnya kalau kembali ke ini sama-sama legowo itu artinya yang non Muslim ya udah baginya gini Nah, aja. gini, Pak. Jadi kan Ini yang memaksakan yang orang Islam jangan ya. jadi gini Pak ya. Jadi kalau aturannya kan gini ya. La yarisul muslimul kafiro wa la yarisul kafirul muslim. Orang muslim enggak orang kafir enggak mau ngasih orang muslim. Jadi ya aturan awalnya memang yang muslim karena yang meninggal non kan berarti enggak dapat warisan. Yang pembagiannya bagaimana ya sesuai terserah mereka loh, bukan agama kita kan. Jadi kita nggak tahu aturannya. Nah kalau kejadiannya gini setelah dibagi-bagi mereka, terus yang non tadi ngasih itulah yang muslim kasih nggak dapat dikasih, terima saja. Nggak apa-apa. Itu yang saya tanyain. Itu aja tuh. Kalau kita udah dikasih gimana? Kan gitu kan. Kalau sudah dikasih Alhamdulillah. Gitu. Gua bilang tuh bukan masalah dikasih. Awalnya itu tadi haruskan. Udah deg-degan gitu. Harus katanya. Ya terserah ente lah mau ngasih berapa. Jadi gini, tadinya saya mau berembuk ke mereka itu saya paksakan. Kalau menurut Muslim gini, laki-laki satu, perempuan setengah gitu, laki-laki dua, perempuan satu gini. Saya sebenarnya mau ngomong begitu. Jadi saya nggak usah ya, diem aja ya, silent aja ya. Karena itu kan mereka kan bukan orang muslim kan, sebagian mayoritas, dan yang punya harta juga bukan orang Islam. Patokannya yang punya harta ini yang ya? punya harta ini. Oh iya. Gitu. Jadi Oke. Bukan yang paling besar. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang waktunya break. Alhamdulillah hidangan sudah diinikan, lagi di antar lagi kloter berikutnya. Ustaz, moga Ustaz, silakan kita langsung break aja dulu. Pak. tunggu yang lain dulu kan. Oh ya. Biar kontak dulu. Nanti nggak dapat. Ayo Pak, silakan Pak. Ya apa Ustaz dulu. Silakan Pak. Ustaz dulu nggak apa-apa deh. Kita belakangan nanya jangan. Jadi alhamdulillah ya pengajian sebenarnya pengajian kita ini mungkin bisa kita jadikan ini adalah yang akan menjadi dai-dai untuk di keluarganya masing-masing. Tugas kita sebenarnya itu nih. Jadi kalau dari permasalahan yang ada ini kita sudah tahu, tinggal menyampaikannya kepada keluarga kita Ustaz ya, supaya bisa paham gitu. Jadi bukan kita udah ngaji, malah kita yang berusuh gitu. Oke, menjadi solusi bagi yang ada, bagi permasalahan di keluarga, mungkin di keluarga dulu yang terdekat. Alhamdulillah untuk planning kita di tanggal 10, 11 kita akan ada penutup pengajian DPR kita. 11 apa? April sudah terdaftar di data kita sekitar 26 orang. Oh iya. 29 ya. 29.
Nanti tinggal kita teknis berangkat nanti kita buatin. Nanti berangkatnya ya. Apakah sebelum Jumat apa ba'da Jumat gitu. Karena kalau saya pikir pasti waktu tempuh sekitar 3 jam kalau dilihat Google 3 jam. Tapi kan itu hari libur pasti akan lebih macet ya. Pakai mobil pribadi nanti kita list Pak yang mengikhlaskan mobilnya untuk pengajian. Kita coba list nanti. Minimal ya ada 7 KR lah. 7 kali 5 bisa 35 kan gitu. Mungkin itu. Silakan Pak Ketua. Ada